Mandoku, apa kabar? Siapa nih yang masih suka malu-malu kalau senyum? Atau nggak percaya diri karena giginya kurang putih? Atau malah pede banget senyum karena habis dipoles putih giginya? Nah, ngomongin soal gigi, kita nggak bisa ngomongin soal estetikanya aja, tapi perlu juga membahas tentang kesehatan giginya. Kali ini, aku kedatangan seorang ahli banget soal pergigian. Narasumber kita adalah spesialis ortodonti, Dokter Gigi Weni Irsat, spesialis ortodonti. Nggak usah berlama-lama, kita langsung ngobrol sama beliau. Halo Dokter Weni. Halo Dokter Arum. Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, nyampe sini juga ya. Iya akhirnya. Setelah wacana kita Wacana ya. terus. Wacana lantai 8. Iya. Dokter Weni ini kan spesialis ortodonti dok. Nah, aku pribadi ini kan masih awam dok soal pergigian. Sebenarnya spesialis ortodonti itu apa sih dok, dan apa aja cakupannya? Jadi spesialis orto ini adalah dokter gigi yang mengurusi susunan gigi yang berantakan, yang hubungannya nggak harmonis antar rahang atas dan rahang bawahnya, yang pada akhirnya biasanya mempengaruhi struktur wajah ya. Terus nanti mempengaruhi fungsi bicara, pokoknya ada kelainan-kelainan bicara jadinya karena susunan gigi itu. Dan pada akhirnya masalah estetik, walaupun sering kebalik pasiennya datang masalahnya ada estetik, padahal sebenarnya masalah-masalah yang lebih penting justru sudah terjadi. Nah, kan sekarang ini fenomenal banget nih dok, orang itu pasang kawat gigi, ya kan, atau mutihin gigi, veneer gitu ya dok ya. Nah, itu tanggapan dokter dengan fenomena itu gimana dok? Terutama yang bleaching atau veneer sih dok, karena banyak banget sih temen aku tuh yang kayak kalau senyum tuh, wah putihnya membahana banget gitu kan. Iya. Jadi sekarang memang trennya memang seperti itu ya. Jadi tindakan gimana caranya supaya semuanya dicapai dalam waktu singkat. Gimana caranya putih. Padahal sebenarnya yang harus kita pahami, Tuhan menciptakan gigi itu sudah dengan cirinya masing-masing. Jadi warna putih gigi kita itu sebenarnya bukan dari warna email yang terluar. Email itu sesungguhnya dia transparan. Jadi warna gigi tergantung dari lapisan kedua, namanya dentin. Dentin kita tuh ada yang warnanya coklat, ada yang warnanya kekuningan, keabu-abuan, ada yang putih. Nah, jadi kalau misalnya dentinnya putih, giginya terlihat di luar putih. Nah, yang adilnya adalah Tuhan menciptakan dentin yang putih untuk orang berkulit hitam. Makanya kita lihat orang-orang yang berkulit hitam biasanya giginya putih. Nah, kalau orang yang kulitnya putih, biasanya dentinnya agak coklat lebih atau kuning gelap, kuning atau coklat. Dan begitulah jadinya. Jadi kalau misalnya orang kulitnya udah putih terus mau juga giginya putih juga, ya agak tidak adil dan pada akhirnya tidak alami. Karena nanti biasanya itu udah satu set. Kalau kulitnya hitam, dentinnya putih, konjungtiva putih matanya jadi juga putih. Patokannya dari warna konjungtiva atau si putih mata ini ya dok si putih ya. matanya, itu akan matching nanti. Jadi kalau misalnya itu nggak match, biasanya kita ngelihatnya juga nggak harmonis. Maksudnya giginya putih tapi kayak ada sesuatu yang masih pokoknya terasa tidak alami. Sebenarnya begitu. Dok, kan sekarang tadi kan ngomongin mutih-mutihin gigi ya dok ya. Nah sekarang nanya masalah kawat-kawat gigi nih dok nih, pagar gigi nih dok. Nah kan biasanya dok ya, kadang ada orang itu pasang kawat gigi dalam tanda kutip asal-asalan. Nah asal-asalannya itu nggak langsung ke ahlinya. Iya kan dok, bener nggak? Nah banyak banget dong. Ntar giliran udah remuk kondisinya datang nih. Ngomongin soal kondisi yang kayak gitu, biasanya yang datang ke dokter itu kondisinya yang gimana dok biasanya? Atau mungkin basiannya nih dari yang salah pintu tadi itu gimana dok akibatnya? Panjang ya. Jadi kita bicara harmonis tadi. Gigi yang harmonis ya dok ya, antara gigi harmonis tadi. rahang. Jadi kalau kita mengkoreksi sedikit aja gigi atas dan bawah tuh ketemunya nggak bakal balance. Jadi kita giginya ada yang gigi baik-baik aja deh, nggak usah ada yang berantakan, yang baik-baik aja kita geser satu gigi, itu gigitannya langsung berubah. Kayak kita kalau makan ada ganjil satu, itu ya berubah. Pada saat gigitannya berubah, hubungan rahang atas dan bawah juga berubah karena si rahang bawah dengan rahang atas hanya dihubungkan oleh sendi yang kecil di sini. Jadi pada saat dia sudah nggak harmonis hubungannya, dia miring pasti keluhannya akan sakit, terus nggak gangguan bicara, gangguan mengunyah. Jadi kalau misalnya
perawatan yang tidak dilakukan dengan cara yang baik. Artinya Betul. perawatan orto ini Efeknya, perawatan profesional yang dilakukan oleh tenaga profesional dengan cara yang profesional untuk tujuan yang profesional juga. Jadi nggak bisa cuma asal-asalan karena nanti efeknya merananya nanti ya seumur hidup sepanjang itu. Panjang. Dan mengkoreksi sesuatu yang rusak tuh jauh lebih sulit ketimbang kerusakan di awal. Jadi ya datanglah ke ahlinya. Jadi jangan saya mau sesar, saya ke dokter THT aja sama dokter ini kok tahu juga. Ya tahu, tapi yang dibekali ilmu secara akademis kan cuman dokter objin aja untuk sesar. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalnya masalahnya adalah orto yang dibekali secara medis, dibekali secara akademis ya, yang dibekali ilmu itu ya spesialis orto, datang ke ahlinya supaya perawatannya nggak berpanjang-panjang, berlama-lama, bersalah-salah, berlarut-larut. Itu buang semua, buang waktu, buang biaya, rasa sakit, semua aja deh. Nah, temen doku, denger tuh kata dokter Weni. Jadi kalau ada masalah sama gigi, datangnya ke dokter gigi. Kalau ada masalah susunan gigi, ke spesialisnya ortodonti. Jangan salah pintu lagi ya temen doku. Dok, sekarang aku mau nanya nih dok, masalah veneer sama mutihin gigi. Itu beda gak sih dok? Antara bleaching sama veneer itu kan beda ya dok ya? Itu Beda-beda. penjelasan singkatnya Tujuannya apa sih dok? sama. Jadi kalau bleaching itu permukaan emailnya kita kasih pori, jadi kayak spons kira-kira dikasih lubang-lubang halus gitu, terus dikeringkan, terus dikasih pewarna. Dia akan kayak spons kita keringin, terus kita kasih warna hijau, dia berubah hijau, kasih merah jadi merah. Nah gigi juga gitu, emailnya kita kasih larutan yang melarutkan email, ada pori-pori halus di situ, terus kita kasih pewarna putih. Nanti ada treatment lagi supaya dia bisa menetap di sana, tapi itu kan tidak long lasting selamanya ya. Jadi kalau salah-salah penanganan, perawatannya nggak benar setelahnya, dia bisa larut, terus mulai kita makan rawon segala macam yang berwarna, rendang, gulai, warnanya berubah kusam lagi, ulang lagi bleaching lagi, artinya apa? Diulang dilarutkan lagi emailnya yang tadi pori masih kecil-kecil, terus bertambah besar, sampai akhirnya sebenarnya yang terjadi adalah kita sedang merusak permukaan email gigi. Dan itu berulang terus kan. Dan kalau udah pernah sekali aja di bleaching, dia pasti seneng giginya putih. Terus begitu berubah warna, ini kayaknya nggak begini deh dulu, harusnya ulang lagi. Jadi ketagihan ya? Ketagihan. Dan ya perawatannya nggak gampang. Jadi sesuatu yang sudah permukaan emailnya kan terluka ya, sesuatu yang terluka itu lebih banyak kotoran bisa masuk ke sana. Nah kalau veneer itu sebenarnya dasar ilmunya adalah untuk gigi-gigi memang permukaan depannya udah rusak. Jadi gigi yang dengan lubang karies parah, karies kita bilangnya ya, lubang. Jadi nanti dikikis tipis gitu, nanti kita kasih lapisan baru yang sewarna dengan gigi sebelahnya pastinya ya. Terus nanti dia kan kembali seperti asli. Tapi sekarang lama-lama akhirnya niatnya jadi melenceng. Jadi pasien-pasien maunya gigi diputihin, terus maunya permanen, gak ganti-ganti lagi, semuanya dijejer veneer semua. Sementara sambungan antara veneer itu dengan si gigi aslinya diumpetin di bawah, di pinggiran gusi. Jadi kalau nggak bersih di sana akan ada lubang baru di pertemuan antara veneer dan giginya, dan lubang baru yang di bawah gusi itu jarang ketahuan. Nanti begitu ketahuannya pada saat udah ada keluhan dan sulit banget penanganannya nantinya. Jadi resikonya gede, sesuatu yang luar biasa dan instan, resiko juga besar. Bukan berarti nggak boleh, nggak bisa aja, tapi seberapa sanggup kita bisa jaga bersihnya semua, detailnya semua. Jadi untuk perawatannya juga harus ekstra ya dok, harus ya. Ekstra. Kalau udah memutuskan untuk mau veneer dengan tujuan tertentu, berarti dan itu harus seumur sadar. hidup itu tugasnya buat bebersihnya gitu. Itu benar-benar harus, karena kan dia permanen ya dok ya kalau veneer kan ya. Iya. Dan makannya juga mesti beda. Oh gitu. Jadi nggak sama kayak kita bisa mengunyah dengan sesuka hati, menggerogoti dengan sesuka hati, itu udah nggak bisa. Semua dipotong-potong. Waduh. Lebih priayi lah ya. Itu kayaknya kalau saya nggak bakal bisa sih dok. Secara kita kan kaum yang makan apa aja ya dok ya. Iya. Nah itu agak sulit. Jadi memang harus niatnya harus kuat banget, dan keteguhan hati juga teruji di situ. Waduh. Itu ada resiko terbesarnya apa dok? Dengan kan tadi kan estetikanya ya dok yang diutamain. Kira-kira nih biar temen doku nih pada tahu ya dok ya. Kan karena kalau dipikir wah cakep nih, putih instan ya kan. Seterusnya lah, nggak perlu di retouch lagi gitu. Nah sebenarnya resiko yang membahayakannya apa sih? Jadi biar temen doku nih dok itu agak mikir gitu sebelum mutusin. Sebenarnya kita sedang merusak gigi. Mau dia bleaching, mau dia veneer, yang kita lakukan adalah merusak gigi.
Aduh, serem. Aku serem Jadi intinya dengarnya. gini, seandainya veneer dan bleaching itu tanpa risiko atau risikonya minimal, semua dokter gigi melakukannya untuk dirinya sendiri dan untuk Oh, keluarganya sendiri dan semua bener. cenderung. Itu yang Bener. paling simpel sih sebenarnya. Jadi patokannya si dokter giginya dulu harusnya ya. Dilihatin apakah semua dokter gigi, berapa puluh persen dari dokter gigi itu pakai veneer dan untuk tujuan apa? Sebenarnya sih tujuan awalnya mulia nih, untuk orang-orang yang misalnya dia kecelakaan giginya ada yang Terkikis terbentur, atau terus apa ya. warnanya berubah, terus Heeh. kita bleach satu gigi itu aja, dan untuk tujuan mulia itu efeknya bagus banget. Saya punya Betul. pasien-pasien yang sudah lama nggak pernah mau tersenyum, giginya nggak mau kelihatan giginya karena yang satu warnanya beda. Kalau itu di bleach, di internal bleach namanya ya, jadi kita bersihin dari dalam, giginya dimatikan, terus nanti di bleach dari dalam, itu hasilnya luar biasa dan efek psikologisnya mengharukan gitu. Tapi kan tujuannya mulia ya. Kalau tujuannya adalah untuk masalah percaya diri yang agak sedikit dibuat-buat gitu, masalahnya adalah self esteem, tapi larinya ke dokter gigi, nggak gitu mestinya kalau untuk bleaching dan veneer ya. Karena sekarang dunia bergeser ya, Dok Iya, ya. nilai-nilai juga bergeser. Semua serba tidak puas. Iya, jadi banyak orang mau itu veneer, mau ortho, banyak yang datang dengan keluhan seperti itu. Kadang-kadang agak sedikit mengada-ada. Jadi sebenarnya sepanjang gigi itu bersih, sehat, susunannya kalau misalnya agak miring sedikit aja pemanis lah, tanda kalau itu asli. Kan kalau dia terlalu ideal rapi, ini gigi beneran apa gigi palsu apa gigi? Kalau gigi terus jajar rapi, suaranya putih banget, jangan-jangan itu gigi palsu semua, kan bisa begitu kelihatannya. Iya. Dok, aku mau nyempil pertanyaan satu dikit aja nih ke dokter. Sebenarnya impaksi itu bahaya nggak, Dok? Karena banyak banget kan, Dok. Iya. Iya kan, Dok? Jadi Maksudnya kapan dia harus mulai dibenahi? impaksi itu sebenarnya ya, semua tindakan ada resiko. Jadi impaksi itu kan gigi yang harusnya ke bagian tempat, tapi karena dia nggak ke bagian tempat, dia di situ aja mendem. Nah, Nyempil ada ya, yang bukan nyempil, jadi dia tertanam dalam, entah dia miring, entah dia tiduran, tapi dia mendem di situ. Ada yang bikin masalah, jadi menimbulkan keluhan, ada yang enggak. Jadi kalau dia tertanam ketutupan semua, asumsi kita adalah pada saat dia sakit memang ada gaya tekan yang mendorong gigi di depannya dia sakit. Tapi yang paling sering terjadi adalah dia nongol tapi sedikit. Nah, masalahnya adalah mahkota gigi kita ini pada saat dia belum tumbuh, dia sebenarnya kayak balon, kayak ada balon yang terselubung sama si gusi. Jadi pada saat dia keluar, begitu si balonnya meletus, harusnya dia keluar semua kan giginya. Tapi karena tempatnya kurang, dia baru keluar sedikit, nggak bisa keluar lagi. Sementara si balonnya kan nggak nempel ke mahkota, dia baru nempel di sebelah sini. Jadi ini sebenarnya ada kantong yang bisa kemasukan makanan gampang masuk sepanjang orang yang masih hidup dan makan. Itu makanan bisa masuk, tertinggal, nggak bisa keluar dan bikin infeksi. Nah, di keadaan yang seperti itulah yang harusnya si impaksinya dibuang. Biasanya gejala apa yang paling pertama sering dirasain, Dok? Sakit, dan pasiennya sering yang paling umum dia sakit gigi saya sakit, sampai ke telinga, sampai ke kepala, terus kadang-kadang malah nggak tahu yang mana yang sakit, yang atas nggak tahu, entah atas entah bawah, pokoknya di satu sisi itu yang paling sering begitu. Karena ya itu, Dok, ini nyelip, soalnya pertanyaan sisipan saya nih, Dok. Curhatan. Iya, enggak, sebenarnya bukan curhatan, tapi banyak banget sekitar saya itu yang kayak, aku sakit kepala migrain nggak sembuh-sembuh, ya kan, kayak udah diobatin ini, minum obat migrain nggak kena, ini ujung-ujungnya coba deh cek gigi. Ternyata si impaksi itu, jadi mungkin kan sarafnya narik ya, Dok ya, kemana-mana atau gimana ya? Infeksi sih, Infeksi itu ya, bisa itu ya. Dan resiko lagi, sebenarnya resikonya adalah kalau dia udah sebagian keluar ya, ini kan gigi depannya, dia gigi belakang nih, pada saat keluar nggak bisa keluar, sisa makanan gampang masuk juga di sela-sela antar giginya. Kalau dia nyelip ke bawah ke dalam, dia bukan hanya merusak gigi yang miring tak berguna yang nggak pernah dipakai buat mengunyah ini, tapi dia melubangi di dinding belakang dari gigi yang di depannya. Jadi untuk mencegah kerusakan gigi yang depan, jadi si nggak berguna ini sebaiknya dibuang. Mending diambil. Iya. Tapi ada juga faktor risiko yang lain, misalnya dia miring, sakit, tapi ternyata dekat sama saluran pembuluh darah dan syaraf yang ada di mandibulanya gitu, di rahang bawah. Di rahang. Nah, itu juga ada resiko. Jadi makanya sebaiknya operasi gigi itu dilakukan oleh dokter spesialis bedah mulut untuk kelas-kelas tertentu ya, maksudnya untuk posisi tertentu, tingkat kesulitan tertentu, karena pasti ada resiko juga. Karena resikonya apa? Bisa pada saat setelah pencabutan, kalau ada cedera sarafnya dia parestesi, jadi kayak
kebas aja. Mm-mm. Ada yang bisa recovery tapi pelan, tapi ada juga yang selamanya. Karena kalau yang cedera syaraf kan recovery-nya paling lama ya, bahkan ada Betul, yang nggak betul. mungkin terkoreksi lagi. Ih, serem aku kalau ngomongin gigi. Aku pribadi takut kalau berurusan sama gigi, Dok. Tapi sebenarnya ya, kalau pasien-pasien yang selalu saya bilang, pasien-pasien yang datang, saya takut dok, takut, sampai akhirnya parah. Jadi saya bilang, ibu mending mana datang pada saat ibu yang takut atau pada saat kita yang takut. Kalau dokter gigi yang takut, waduh itu Udah keamanan itu kenapa-napa berarti kan ya. semakin besar itu resikonya berarti. Jadi kalau takut datang aja, karena sama kayak kalau kita lagi luka nih, kena luka, saya kena golok lah, anggap entahlah main apa, pokoknya jadi luka besar. Terus pilihannya adalah datang ke dokter, datang langsung ke IGD sekarang saat itu juga, atau 2 minggu lagi atau 2 bulan lagi, itu pilihannya bisa. Iya, 6 bulan lagi juga boleh. Kalau misalnya datang Boleh. sekarang ya disuntik lah pasti, terus nanti dijahit, mungkin minggu depan insya Allah udah sembuh. Tapi kalau misalnya datang 2 minggu, dulu bengkak dulu, demam segala macam, itu tetap bisa sembuh, tapi mungkin udah agak cacat sedikit, udah sakitnya, udah nggak bisa kerja, nggak bisa ngapa-ngapain beberapa waktu, terus ada codet-codetnya lah, ada tato-tatonya sedikit, tapi tetap insya Allah bisa sembuh. Tapi kalau misalnya datang udah 6 bulan lagi, saya waktu itu kena parang, udah busuk nih segini, pilihannya Waduh. pengen nyawanya yang utuh atau pengen tangannya utuh. Kalau pengen tangannya utuh biasanya nyawanya melayang, tapi kalau pengen Bener. nyawanya utuh, tangannya sih dipotong, padahal luka yang sama, penyebab yang sama, cuman penanggulangan yang lama, hasilnya beda. Sama gigi juga gitu, kalau pengen buang-buang duit ke dokter gigi, datanglah entar pasti makin panjang, makin kompleks, makin lama, makin Kalau sakit. tujuannya buang-buang duit ya, Dok Iya, ya. kalau tujuan buang-buang duit. Tapi kalau enggak, datang 6 bulan sekali, kenapa? Supaya semua keadaan terdeteksi di tahap awal. Kalau di tahap awal berarti rasa sakitnya tidak ada, kalaupun ada minimal, perawatannya simple, datang habis itu boleh langsung pulang. Terus tidak menyakitkan, biayanya pasti jauh lebih murah. Dan kalau nggak mau diapa-apain juga nggak apa-apa, yang penting dokternya kasih tahu, ini loh, ada ini. Mau dibenerin sekarang, mau ntar, mau kapan, itu terserah, tapi minimal tahu. Ketimbang ntar udah lama tahu, dikasih tahu udah kaget semua, karena semuanya mengejutkan gitu. Udah dapat surprise Iya, semuanya ya. udah panjang, udah repot. Dok, ini kan kalau Oke Doku kan ngobrolin soal kesehatan perempuan ya, Dok ya. Nah, ini melipir nih dari estetika nih, Dok. Karena kan dokter tahu ya, mungkin aku banyak bergelutnya di urusan perempuan-perempuan dan kebidanan-kebidanan gitu kan, Dok. Nah, pada pasien-pasien yang pernah aku hadepin ya, Dok, banyak kasus-kasus yang ternyata penyebabnya gigi. Cuma mereka tuh nggak sadar atau mungkin nganggap itu sepele, Dok. Jadi kayak, oh iya sih, dulu ada lobang, cuma udah lama banget gitu kan. Terus saya tanya, kapan terakhir berobat? Udah lupa. Nah, karena pasien-pasien itu, Dok, misalkan lah ada ketuban pecah gitu ya, Dok ya, atau mungkin preeklamsi, tadi dokter kita pernah sempat ngobrol ya, Dok ya. Udah kita obatin nih sesuai protapnya atau aturannya secara objinnya gitu ya, Dok ya. Ujung-ujungnya akhirnya solusinya kita refer ke dokter gigi. Nah, yang aku mau tanyain ke dokter Weni ya, Dok, seberapa penting sih perawatan gigi pada ibu hamil, dan mulai kapan harusnya dia mulai merawat gigi dan peduli gitu, Dok? Penting banget ya mestinya ya. Dan mulai kapannya sebenarnya pada saat perempuan memutuskan untuk menikah, dia sebagian besar ya, nggak semua, sebagian besar pasti harapannya adalah nantinya akan punya anak. Jadi seharusnya disiapkan sejak sebelum hamil. Tapi bukan berarti terus udah hamil terus telat, itu enggak juga, tapi dipersiapkan sebelum hamil. Kenapa? Karena set bakteri yang ditemukan di ibu hamil, yang bakteri mulut ya, itu biasanya ditemukan juga bakteri yang sama di bayi yang dilahirkan. Jadi nurun. Jurnalnya mengatakan begitu. Ya. Nah, jadi apa yang dilakukan? Ya harus periksa, cek dulu ada lubang-lubang gigi enggak. Kalau ada yang gigi-gigi udah, biasanya gigi-gigi yang seperti tadi dokter Arum bilang udah nggak sakit lagi, udah lama sakitnya sudah enggak, tapi bakterinya justru jadi pintu masuk yang paling potensial untuk menyebabkan penyakit di organ-organ lain. Jadi Jalan mesti dibuang tol ya, semua. Iya. Jadi kalau kita makan jorok nih, dia mesti lewat panjang tuh, lewat lewat lambung, lewat terus panjang cerita sampai di screen, bisa sampai ke darah. Tapi kalau misalnya lewat gigi, begitu dia masuk ke lubang gigi yang udah kena ke ruang pulpa yang ada pembuluh darah, langsung si bakterinya masuk pembuluh darah. Jadi kalau orang punya lubang gigi, di giginya udah sampai ke ruang syaraf yang ada pembuluh darahnya itu,
artinya dia sudah menyiapkan pintu bakteri untuk bisa masuk dari rongga mulut ke peredaran darah, bisa sampai kemana aja, 24 jam terbuka. Jadi jangankan bisa nggak ke mata, bisa kemana aja sepanjang jaringan itu punya pembuluh darah dan bulu kata bening, bakteri bisa nyampe ke jempol kaki juga bisa nyampe. Apalagi cuma dekat gitu. Jadi muter-muter bisa ya dok ya? Bisa, pokoknya bisa kemana aja. Jadi makanya bakteri-bakteri dari gigi ini bisa ditemukan juga di penyakit-penyakit lain. Jadi ada sebenarnya bakteri-bakteri yang spesifik harusnya cuma ada di rongga mulut, tapi ntar kita ditemukannya secara sistemik. Jadi pada diabetes ditemukan itu bakteri yang sama yang harusnya di rongga mulut tapi ketemu di pembuluh darah yang lain. Banyak ya penyakit-penyakitnya. Semua penyakit yang urusannya pembuluh darah bisa dari gigi ya dok ya, berarti ya? Banyak. Nanti saya kasih contekannya. Oke, siap. Aku tunggu contekannya nih Iya, kalau ntar kayak kasih gitu nih. Ya, contekannya. karena kan penyakitnya bisa kemana-mana ya Bisa dok kemana ya? aja dan mengagumkan sebenarnya. Jadi itu resiko terbesar. Jadi kan kadang orang nganggapnya gini, ini gigi saya dulu dok sakit, kapan, udah lama banget, saya udah nggak inget lagi, udah terlalu, tapi sekarang udah sembuh. Padahal gigi tuh nggak ada cerita sembuhnya, bukan seperti jaringan bisa recovery ulang. Gigi tuh cuma bisa stay di situ atau infeksinya, atau dia malah makin parah. Nggak ada dia penyembuhan secara otomatis gitu, nggak ada. Jadi walaupun dia tidak sakit, bukan berarti dia membaik atau dia baik-baik saja. Enggak, dia lagi bakterinya udah nggak di sana, dia udah lebih seru lagi, jalannya lebih jauh lagi kemana-mana yang lebih asik. Kayak kita kalau disuruh makan nasi goreng dekat rumah terus kan lama-lama bosan ya, akhirnya makin jauh jalannya, makin tahu makanan enak sebelah mana. Bakteri juga gitu. Bakterinya lagi traveling. Iya. Dan ke organ-organ lain yang lebih nggak susah. Orang kalau email aja bisa habis gitu ya. Email dentit gigi bisa habis, apalagi yang lunak-lunak dan lebih juicy ya. Ya, betul. Dok, ngomongin nih, tadi kan kita udah ngomongin soal estetikanya, ya kan? Terus urusan yang sakit-sakit juga udah kita melipir bahas. Nah, sekarang aku mau gantian nanya, sebenarnya menurut seorang dokter gigi nih, subspesialis kan ya? Masih spesialis. Masih spesialis, sorry. Spesialis gigi ya. Nah, itu gigi yang sehat itu sebenarnya yang seperti apa, dok? Gigi yang sehat itu yang bersih. Jadi giginya bersih, nggak penting warnanya, nggak penting banget, bukan prioritas warnanya harus putih, enggak. Gigi itu bersih, gusinya sehat, tulangnya sehat. Kalau semua udah tercapai, susunannya giginya baik, itu udah yang terakhirnya. Kalau itu dicapai udah cukup sebenarnya, nggak perlu yang warnanya harus ideal begini, enggak. Jadi yang masalah nanti biasanya adalah masalah kepercayaan diri masing-masing. Kalau gigi sebenarnya cukup segitu aja. Terus gimana caranya? Ya sikat gigi. Saya sering bilang sikat gigi gini nih. Kalau kita pengen pantat yang bersih, prioritas pertamanya adalah setiap kali buang air besar harus cebok. Betul. Itu yang pertama. Nanti yang lain ada macam-macam, tapi itu yang utama. Kalau kita saya rajin dok cebok, tapi sebelum buang air besar. Habis buang air besar nggak cebok. Lah. Ya walaupun rajin ceboknya, tetap saya bilangnya tidak pernah cebok. Sama. Kapan kita harus sikat gigi? Setelah kita kotorin. Kapan itu? Berarti setelah makan. Saya rajin sikat gigi kapan? Waktu mandi. Habis mandi ngapain? Makan. Itu sama kayak orang cebok sebelum buang air besar. Boleh-boleh aja, itu nggak ada gunanya. Yang harus tuh kapan? Setelah makan. Supaya apa? Supaya semua makanan yang tersisa itu bersih, udah nggak ada lagi. Karena gini, makanan yang kita makan itu sebenarnya adalah makanan bakteri yang di dalam mulut kita. Jadi kalau kita lagi ngasih makan diri kita sebenarnya sedang memberi makan bakteri-bakteri itu. Kalau dia dibiarkan banyak makanan tersisa, gitu ya? si bakterinya makan di situ, buang air di sana, terus jadi produknya tuh asam. Nah asam itulah nanti akan melarutkan email. Jadi makanya kenapa orang kalau habis makan 5 menit pertama itu pH salivanya, keasaman ludahnya tuh meningkat tinggi, dan pada saat itu emailnya gampang larut. Nah, untuk kembali ke pH alaminya 7 ya. Kalau pH mulut kita tuh, saliva kita udah 5,5 aja, itu udah mulai terjadi demineralisasi. Jadi emailnya udah mulai larut, tuh gigi udah mulai rusak. Nah, kalau kita makan pH-nya turun dalam 5 menit dan baru pulih lagi setelah 50 menit. Terus kita ngambil sejam sekali. Asam terus itu mulutnya. Asam terus mulut artinya apa? Gigi sedang dalam proses rusak terus. Wah, ini aku lagi mikir nih, selama ini aku gimana ya? Ngemilnya bukan cuma 50 menit sekali, Bukan, nggak boleh sebenarnya ngemil itu, tapi pastikan setelah itu bersih. Terus karena 5 menit pertama itu asam dan sedang terjadi proses itu, memang tidak sebaiknya segera langsung sikat gigi saat itu, pada saat asam. Karena pada saat asam itu kita sikat rusak juga. Itu udah ilmu yang lebih dalamnya lagi. Tapi intinya adalah
sikat gigi setelah makan. Idealnya sih 1 jam setelah makan. Oh, Tapi ketimbang oke. lupa ya mending segera sih kalau saya. Jadi Mending setelah segera. makan sikat gigi Setelah gitu ya, makan Dok sikat ya. gigi. Idealnya sejam setelahnya itu sikat gigi. Jadi kalau habis Itu ngemil saya. juga sikat gigi ya, Dok? Idealnya gitu. Wah, Kalau ini saya nih. bilang berkumur cukup, tapi ternyata sela-selanya penuh Iya. sisa makanan. Kadang-kadang kita yang gini nih, kalau makan terus nih nyempil-nyempil sedikit kumur-kumur. Kumur-kumur itu melegakan secara psikologis, tapi tidak sesungguhnya membersihkan semuanya. Tapi kalau misalnya kita ngemil, terus habis itu minum kumur-kumur, artinya apa? Itu lebih baik karena pH kita terkoreksi. Jadi kalau misalnya di tempat yang saya nggak bisa sikat gigi dok di sana, pokoknya nggak ada ini itu, tapi ya minimal minum atau berkumur minum lah ya, Nah, lebih Dok, sehat. ngomongin sikat gigi nih, Dok. Mhm. Sebenarnya ada batas maksimal nggak sehari itu maksimal sikat gigi berapa kali gitu, Dok? Karena kan ada yang bilang ya, Dok ya, oh nanti kebanyakan sikat gigi juga nggak terlalu bagus gitu kan. Sebenarnya ada batas maksimalnya nggak sih, Dok, kita itu sehari? Nggak ada sih, sepanjang caranya benar, alatnya Oke. benar, waktunya benar. Sama kayak saya kalau cebok 12 kali sehari boleh nggak? Ya Lecet boleh-boleh juga aja kalau sih. setelah itu dikeringkan dengan benar kan seperti itu pada akhirnya ya. Tapi seberapa banyak, kalau dulu kan teorinya 2 kali sehari ya, setelah pagi setelah malam, tapi makin kesini ternyata tidak semua orang cukup hanya dengan 2 kali. Betul. Tergantung banget individual ya, masing-masing orang tuh ada yang butuh lebih banyak dari itu. Mungkin, Dok, kalau dari saya pribadi nih, seiring meningkatnya banyak makanan enak, ya nggak, Dok, ya Harus kan? makin sering sikat gigi. Berarti campaign sikat giginya harus dinaikin lagi Iya. nih. Tapi bagus buat anak-anak. Biasanya anak-anak di rumah lihat wah ibunya sikat gigi terus ya. Jadi rajin juga mereka. Soalnya kan sekarang kan makanan banyak banget kan, Iya, Dok, iya. gitu kan. Terus Sebentar. makanan kita gini, banyak yang produk olahan. Begitu produk olahan tuh kan lunak semua ya, nggak ada zaman. Kalau orang jualan jagung sekarang keras nggak ada yang mau beli. Padahal sebenarnya makanan Males keras ngunyah. tuh, makanan keras tuh baik untuk pertumbuhan rahang. Orang-orang sekarang tuh makin kesini, makin cantik-cantik, cakep-cakep karena mukanya kecil-kecil, tapi makin banyak masalah susunan gigi. Jadi gigi banyak ke bagian tempat. Lebih banyak yang berantakan, banyak yang impaksi tadi. Karena ukuran gigi tuh gitu aja. Orang yang umur 5 tahun, orang yang umur 17 tahun, gigi yang sama ya ukurannya nggak akan bertambah. Tapi kalau ukuran rahang kan berubah, dan Betul, perubahannya itu bisa ya kayak orang berenang ya. Orang ini anak ini jatah tingginya 160 nih, tapi kalau dia berenang bisa jadi 170 Ya, gitu. ada stimulusnya ya, Dok Nah, ya. nah gitu juga dan rahang. Kalau gigi nggak bisa Dilatih. dirangsang ukurannya, tapi kalau rahang bisa. Jadi kalau dengan fungsi pengunyahnya lebih optimal, pertumbuhannya juga baik. Jadi ya nggak berantakan. Jadi tandanya kalau buat ibu-ibu di rumah nih, idealnya begitu anak umur 4 tahun giginya udah mulai jarang. Oke. Karena rahangnya sedang menyiapkan tempat untuk gigi tetapnya nanti tumbuh. Karena ukuran gigi tetap biasanya pada umumnya lebih besar daripada gigi susu. Betul. Nah, jadi kalau giginya anak umur 6 tahun gigi rapi semua pas ganti. Oh, ibu juga bilang, "Wah, anak saya gigi rapi banget, Dok." Lagi juga berantakan ini. Karena udah pasti kalau tumbuh lebih gede nggak muat tempat sebegitu. Jadi kalau gigi anak saya kok jarang-jarang gini, nggak apa-apa, ntar gantinya kan gede giginya. Iya, Jadi iya, ya iya. jangan pas di ukurannya. Itu saya baru dapat jawabannya dari dokter karena anak saya yang kedua kayak gitu, Dok. Saya bingung, Itu kok ini dia. giginya kecil-kecil jarang-jarang, tapi Iya, begitu karena ganti kok gede jadi gitu rapi kan. dia. Iya. Tapi pada saat dia umur segitu giginya gede banget ya. Begitu dia udah gede, udah match sama mukanya, udah nggak kegedean lagi. Karena giginya masih wajahnya masih kecil, sementara gigi itu adalah gigi sampai dia nanti dewasa, jadi memang kelihatan lebih besar. Pertanyaan terakhir nih, Dok, dari aku ya setelah kita bahas macam-macam. Terakhir banget nih, Dok. Sebenarnya kan kita tadi kan harus kontrol rutin. Jangan nunggu sampai ada masalah dulu gitu. Iya, iya. Dari anak-anak nih, Dok. Aha. Kita kan harus dari dini banget ya, Dok ya. Sebaiknya menjadwalkan periksa dokter gigi itu berapa ini sekali, Dok? Misalkan tiap 6 bulan kah? Dan dari umur berapa? Makin dini makin baik ya. Dininya itu Makin dini berapa, makin Dok? baik. Jadi kalau saya sih biasanya orang tuanya kan datang 6 bulan sekali nih. Oh, 6 bulan ya, Dok ya? Ajak aja anaknya. Dia 6 bulan sekali itu kapan? Pada saat tidak ada masalah sama sekali. Jadi jangan masalahnya banyak nih datang 6 bulan enggak. Pada saat nggak ada masalah sama sekali nih, di titik ini udah nggak ada masalah nih, datanglah 6 bulan. Setelah 6 bulan ternyata ada masalah, misalnya 3 masalah ini selesai, baru itu dihitung sebagai titik nol lagi, baru 6 bulan kemudian. Jadi jangan yang 6 bulan padahal banyak masalah di sana. 6 bulan pada saat semuanya terasa ideal dan kelihatan nggak ada dokter bilang ini udah clear ya, udah selesai, di sini nggak ada masalah lagi, berarti dari situ datanglah 6 bulan. Oke. Jadi 6 bulan tuh ngapain aja, dilihat
ada masalah atau enggak, ada potensi apa enggak. Jadi semuanya dokter akan ngasih tahu ini, ada A, ada B, ada C. Mau dilakukan tindakan saat itu, mau minggu depan, mau kapan aja terserah, yang penting orangnya tahu. Jadi kasih tahu kalau ada masalah ini. Jadi jangan sampai nanti datangnya 3 tahun gak datang nih. Kalau trennya sekarang pasien saya pasti bilang ini pandemi nih dok, jadi gigi saya lubang, saya baru sempat. Padahal ini Bu, ini lubangnya udah 5 tahun kali ini Bu, ini pandemi belum juga 3 tahun. Jadi paling enak emang alasan sekarang tuh pandemi. Walaupun banyak memang terjadi karena pandemi ya, gak bisa datang. Tapi ya kadang-kadang dijadiin excuse. Alasan. Excuse paling ini saya pandemi dok, padahal ibu ini mah udah lama Bu. Sebelum pandemi juga udah begitu. Iya udah gitu. begitu. Jadi intinya 6 bulan ya dok, dengan kondisi gigi yang sehat ya dok ya. Yang terasa ideal, ya. Datanglah. Oke, itu dari umur terkecilnya? Umur 2 tahun ajak, jadi supaya anaknya nggak kaget lihat dokter gigi. Bukan ruang dokter gigi, kadang kalau saya sendiri sering kunjungan pertama, kalau anaknya nggak ada masalah yang sangat yang urgent banget, saya cuma ngajak ngobrol dulu, dia lihat, gitu. Jadi kalau tindakannya kira-kira yang akan menyakitkan, jangan lakukan di tindakan pertama, karena dia akan memblacklist semua dokter gigi yang ada, dia akan karena memberi kesan yang jelek. Gitu. Tapi ada yang bisa langsung dikerjakan jadi kita lihat tipe anaknya juga. Oke, berarti intinya baiknya itu kontrol per 6 bulan ya dok ya, rutin lah paling nggak untuk cek-cek aja ya dok ya. Dan kenalkan anaknya sama dokter gigi. Kan nggak mesti langsung ketemu ya. Sekarang kan banyak tuh buku-buku anak-anak yang ini dokter gigi. Jadi mereka juga YouTube juga banyak. Kadang-kadang dengan perkenalan, beberapa pasien saya datang kan udah lihat kemarin, lihat di film kartun atau di buku, jadi udah tahu. Karena memang agak terasa mengerikan gitu dok, yang namanya dokter gigi ngeri, dok. dan akhirnya nurun ke anaknya. Ngeri juga. Iya makanya, karena kan peralatannya lampu di mana-mana gitu kan. Terus dia dari tengah-tengah gitu, kayak siap menerima semua apa yang Cuma akan sekarang dilakukan. memang makin berkembang kan dok, kayak ada yang dikasih tontonan di atasnya dengan suasana yang meriah, yang pakaiannya juga lucu-lucu. Jadi anak-anak kan mungkin lebih friendly dengan kondisinya ya dok ya. Tapi orang tua itu sangat berperan loh dengan kepatuhan anak-anak di dokter. Jadi dokter gigi itu sangat membutuhkan kerjasama orang tua untuk mengendalikan anaknya di ruang praktek. Betul, dan harus menjadi contoh ya dok ya. Contoh dulu ibu-ibu gitu. Ibu-ibu yang ketakutan itu secara psikis anaknya juga ikut ketakutan. Jadi mungkin sebenarnya ibunya nggak pengen anaknya begitu, tapi dia menurunkan kecemasan yang dirasakan oleh anaknya. Jadi pada umumnya begitu. Iya. Oke nih teman doku, seru banget kan ya obrolan saya sama dokter gigi Weni ini. Nah, jadi teman doku nggak perlu nunggu sakit gigi dulu baru bermain ke kontrol giginya ya. Nah, nanti teman doku bisa tahu nih sekarang kapan ya, ternyata 6 bulan aku harus datang, nggak perlu nunggu sakit gigi. Jadi tahu ini masih aman nggak ya. Dan yang kedua teman doku, mulai kenalin ke adik-adik yang kecil, bahkan mungkin anak-anaknya teman doku atau mungkin saudara, untuk mulai kontrol secara rutin, biar nggak ada tuh yang namanya takut sama dokter gigi ya teman doku ya. Dokter Weni, makasih banyak banget nih udah mampir ke sini. Sama-sama. Nah ini kan tadi kita ngobrolnya nih karena terbatas waktu nih dok, padahal ilmunya kan masih banyak banget. Jadi mungkin nanti kalau lain kali aku undang-undang ya dok ya, kita ngobrol topik lain lagi ya dok ya. Terus jangan lupa contekannya. Oh Bu, nanti di-share buat semua. Itu yang penting sih kayaknya ya dok ya. Karena kan dari situ kita bisa belajar banyak lagi. Nantinya mungkin temen doku juga biar bisa, oh ada PR nih, oh pengen tahu ini nih, oh pengen tahu itu gitu ya dok ya. Barangkali titipan pertanyaan aku nanti bisa tanya dokter. Oke. Dok, Oke Doku Podcast ini kan punya tagline nih dok. Nah tagline-nya itu wanita hebat harus sehat. Karena kan wanita hebat doang kan percuma ya dok ya kalau nggak sehat. Nah aku ini pengen ngajak dokter Weni untuk nyapa temen doku nih, sekalian kita closing nih dok ya kan, untuk nyebutin tagline itu. Sama-sama aku ya dok ya. Wanita hebat harus sehat. Dadah.